Udah didoakan orang belum? Udah. Hari ini kita terlalu banyak doa untuk kita. Ya? Kalau nggak sholat 5 waktu, kurangin doa untuk kita. Doa itu untuk orang di luar sholat. Karena di dalam sholat semuanya sudah untuk awak. Dalam sholat itu semuanya untuk kita pribadi, nggak ada untuk orang lain. Baca apa? Rabbighfirli warhamni, nih saya, ampunin saya ya Allah. Jadi sebisa mungkin di luar sholat doa itu doa. Terutama yang di dalam sholat sunat. Apa kemarin Bu? Duha. Sholat sunat tuh. Ini sholat sunat duha juga doanya untuk kita. Apa doa sholat sunat duha biasanya? Jika rezekiku di langit turunkan ya Allah, gitu. Jika rezekiku dalam tanah keluarin. Jika jauh Dekatkan. Jika dalam kantong orang Keluarkan. semuanya untuk kita. Nah, ada yang untuk orang. Coba ya. Betapa pelitnya kita. Ya. Betapa pelitnya kita ini. Udahlah dengan uang pelit, dengan doa juga pelit. Dengan uang, dengan harta, kita ini udah pelit. Buktinya apa? Banyak. Saya, Bapak, yuk kita semua pelit nih. Saya bukan mengatakan saya pemurah, saya juga pelit. Buktinya apa? Udah kita baca dulu kan? Anak yatim pakai mis. Tandanya kita pelit tuh. Makanya semuanya untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Yang untuk pakai miskin, anak yatim cukup sekali setahun. Diajarin sama panitia Ramadan amplop diisi 200 mah. Ada lah selesai. Ini yatim 200.000 setahun. Sini yang Pak kali sekarang. Ya. Sini yang Pak kali. Ya, 4 kali. Itu pun belum cukup, Pak. Ya. Kenapa? Kita bahas sedikit lagi biar terbuka juga deh. Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Saya bersama orang yang memiliki. Mungkin waktunya enggak banyak nih. Saya sampaikan cuma satu hadis. Tapi sebelum saya sampaikan satu hadis, sama juga sudah saya sampaikan dulu, mudah-mudahan diingat lagi. Ini didasarkan kepada surat Al-Imran ayat 135. Nanti jadi rumah. Al-Imran ayat 135. Ya. Ini berbicara tentang fahisyah, dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kita mencoba merubah pola pikir. Jadi kita sampaikan ayat ini sesungguhnya ada hadis yang menjelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berlaku fahisyah, perbuatan dosa, tak besar, kecil, al-zalamu anfusahum, atau menzalimi diri, artinya apa? Perbuatan dosa yang dia dan Tuhannya aja yang tahu. Kalau fahisyah itu bisa untuk orang lain. Tapi kalau al-zalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri, itu perbuatan dosa mengingkari Allah, tapi hanya kita dengan Allah yang tahu. Itu zalim terhadap diri. Dia sadar melakukan ini, zakarullah, langsung dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubi, kemudian minta ampun karena dosa-dosanya. Hari ini yang kita bahas adalah apakah semudah itu minta ampun? Apakah semudah itu minta ampun hanya yang membacakan astagfirullahaladzim, ampun aku ya Allah, ampun ya Allah, ini semudah itu? Tidak. Ternyata ada cara. Bagaimana cara beristighfar kepada Allah? Bagaimana cara minta ampun kepada Allah? Lihat hadis Imam Tirmizi nomor 405. Kalau ada nanti musnad Imam Tirmizi, kitab hadis tebal ini dia. Lihat hadis nomor 405.
Kata Rasulullah SAW dari Abi Hurairah, "Ma min 'abdin yadnibu dzanban," tidaklah seorang manusia, seorang hamba yadnibu dzanban, ketika dia melakukan satu buah dosa saja, artinya dia berperilaku dosa. Balikkan ke ayat tadi, walladzina fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang berbuat dosa. Sama. Jadi tiadalah seseorang yang melakukan dosa fayuhsinut tuhuro, maka langkah pertama yang dilakukannya adalah dia baguskan wuduknya. Diambilnya wuduk, tapi wuduk yang bagus, sadar dia. Maka ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kalau ayat tadi menjelaskan secara global, secara umum, bahwa orang-orang yang melakukan dosa atau zalim terhadap dirinya, zakarullah, dia ingat Allah, kemudian fastaghfaru, itu umum bentuknya. Nah sekarang dipersempit, dikhususkan oleh hadis Rasul. Seseorang yang melakukan sebuah kesalahan, langkah terbaik yang mesti dilakukan adalah pertama, fayusinut tuhur, memperbaiki wuduk yang bagus. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara wuduk yang bagus? Belajar, buka lagi kitab-kitab itu, belajar lagi, tanya. Karena hari ini masalah wuduk juga masih banyak yang keliru. Orang wuduk hari ini yang dikejar itu sunnahnya 3 kali. Inti dari wuduk tak dilakukan. Sebelum wuduk apa dulu? Ada namanya toharoh. Toharoh itu seperti istinja. Nah, pelajari lagi. Sampai mana ilmu kita tentang istinja? Bahas. Maka ketika dia melakukan sebuah dosa, langkah pertama yang lakukannya adalah fayusinut tuhuro, diperbaiki wuduknya. Summa yaqumu fayusalli rakaatain. Setelah dia berasa wuduknya itu bagus, dia sholat sunat 2 rakaat. Fayusalli rakaatain. Selesai wuduk, dia bersejadah, berdiri dia di sana, kalau mampu berdiri, sholat sunat dia 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat sunat taubat. Selesai dia sholat sunat taubat 2 rakaat, wa dzakarullah wastaghfiru, dia zikir kepada Allah sambil minta ampun. Jadi selesai sholat sunat taubat tidak hanya berdoa aja, ya Allah ampunkan aku ya Allah ya, enggak. Tapi zikir dulu. Zikir itu apa? Baca kalimat-kalimat yang tujuannya untuk minta ampun. Itulah zikir istighfar. Jadi selesai sholat itu zikir dulu, zikirnya istighfar. Apa istighfar itu? Ucapan minta ampun sama Allah. Astaghfirullahalazim. Yang panjangnya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oh yang pendek ajanya Pak Yos, enggak apa-apa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dibaca itu, diucapkan, zikir namanya. Wa dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim. Jadi zikir dulu, zikir istighfar. Maka sebisa mungkin zikir itu tidak lagi zikir yang di mulut, tapi zikir di sana maksudnya ada. Ya. Udah, tinggal lakukan. Udah Bu, udah pandai, katakan. Berapa menit lagi? Hah? Udah bunyi deh Pak, 8 menit lagi lah. Kalau bunyi deh? Belum, 8 menit lagi. 8 menit lagi. Ada lagi? Pertanyaan? Berwuduk yang tadi sudah diperbaiki. Terutama ibu-ibu, berwuduklah di tempat tertutup. Jangan berwuduk di tempat terbuka. Kenapa? Karena ketika mencuci rambut itu yang utama, itu mukena itu jilbab itu lepas. Benar-benar diusapkan air ke kepala. Telinga benar-benar dicuci sampai ke dalam. Di dalam ini banyak kotoran. Cuci dong. Jangan hanya gini-gini, tapi ambil air betul-betul digosok di dalam itu. Banyak kotoran sela-selanya itu. Gosok benar. Kalau dicarikan ke ilmu kesehatan Pak, orang yang bagus cara mencuci telinganya terhindar dari stroke. Yang benar-benar begini itu terhindar dari stroke Pak. Karena ada urat-urat yang turun di sini.
Jadi ibadah itu ternyata bikin kita sehat. Cuma kita yang nggak paham. Berwudu ala kadarnya. Kadang cuci kaki seperti orang melapen lagi di bandara, tahu Pak? Sawah. Cuci kaki di keran hanya begini-begini. Selesai. Wah, itu syariatnya. Gosok, ambil angkat, gosok. Sela-sela itu banyak kotoran, digosok. Begitu juga tangan. Nah, satu lagi terakhir, yang sering kita lupakan hari ini namanya istinsyak. Apa itu istinsyak? Masukkan air hidung. Bu, apa itu istinsyak? Bu, pernah dengar tak istilah istinsyak dalam berwudu? Nah, Apa itu istinsyak? Masukkan air. Hah? Dah ibu kuliah. Bu, apa itu istinsyak? maksudnya kayak doang. Iya, dulu. Bapak tahu, ibu dah. Istinsyak apa? Ya bersuci, bukan. Itu dalam rangka bersuci. Istinsyak itu adanya di dalam berwudu. Apa itu istinsyak? Udah lakukan belum? Alah, Bu, Bapak lah lakukan. Dia memasukkan air ke? tuh. Bagaimana cara Bapak masukkan? Sampai terasa agak pedih hidung Pak. Bu, ambil air, tapi bukan itu, tapi air itu dimasukkan dihisap. Dia panitia masuk surga, bisa mengatakan si Anu masuk surga, kami masuk surga, si Anu masuk neraka. Ya Allah, hari ini dia perbaiki saja, perbaiki wudhu, perbaiki bersuci, toharo, istinja lagi belum dibahas. Apa itu istinja? Ya bersuci semua bahasanya. Istinja itu adalah membersihkan dua lubang pemuncul kotoran dalam tubuh, kubul dan buang air kecil dan buang air besar. Buang air besar itu contoh kecil Pak, ini maaf nih, contoh kecil. Bapak selesai buang air besar, ya buang air besar, Bapak cucinya seperti apa? Kan cuma gini di luar aja. Ya, padahal sunnah Rasulnya apa? Minimal masukkan jari Bapak sedikit ke lubang kotoran Bapak itu. Kenapa? Di dalam katup pelepas kotoran itu ada yang tidak bisa keluar dari mulut dubur kita, tapi udah lepas dari katup. Maka bersihkan yang di situ, bersihkan. Jadi istinja itu tidak hanya persoalan di luarnya saja yang digosok. Maaf nih, gini-gini, enggak. Tapi minimal satu lus jari itu jangkau ke dalam Pak. Ada kotoran di situ yang nggak sampai keluar, tapi udah keluar dari katup kotoran. Ayo, apalagi kita sudah berusia Pak, maaf, udah di atas 40-50 tahun, yakin nggak? Coba ada rumah nanti kalau nggak percaya. Ada kotoran yang belum sampai keluar dari mulut dubur, pelepasan itu, tapi udah keluar dari katup usus. Ada bersarang sana. Cobalah kalau percaya. Di bawah juga sholat selamanya. Bayangin. Bakal nggak tahu Pak, nggak tahu ya apa. Sekarang coba perbaiki. Istinja, toharo, sholat, banyak yang mesti kita perbaiki kembali. Bapak Ibu, minimal satu tadi pahami. Kalau melakukan istighfar kepada Allah tak cukup hanya mengucapkan istighfar, tapi lakukanlah cara seperti ini. Perbaiki wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, baru beristighfar pada Allah dalam zikir. Inilah cara tobat yang sesungguhnya kepada Allah. Tidak hanya persoalan dosa kecil, dosa besar. Apapun kesalahan yang sudah kita lakukan, mungkin dari pagi ke malam, malam ke pagi, lakukanlah beristighfar seperti ini. Inilah yang dijelaskan tata caranya menurut hadis Rasul. Dasarnya adalah surat Ali Imran ayat 135. Surat Ali Imran 135 ini disyarah, ditafsir oleh hadis Imam Tirmizi nomor 405. Tata cara beristighfar kepada Allah yang benar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa Bapak Ibu lakukan. Insya Allah saya sudah lakukan. Tinggal Bapak Ibu lakukan saja lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan